mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel GP Media bersama Kak Mawardi. Kali ini kakak mau ngebahas tentang soal-soal PK UTBK. Kali ini edisi lebaran ya. Jadi sekalian makan opor atau sekalian makan ketupat, kalian juga bisa tuh ngeliat-ngeliat atau ngulik-ngulik soal yang kakak mau kasih ya. Jadi kakak mau mulai nomor 1 nih. Kakak mau bagi info TO UTBK nih. 3 kali TO, ada video pembahasannya, rasionalisasi kelulusan. Kakak juga bakalan bagi-bagi video rumus-rumus curang matematika. Cuman 25.000. Kuilah daftar. Nomor 1 ini ada bab ketupat ya. Ini ada bab ketupat. Di sini diketahui keliling ketupatnya itu 20 ya. Ini keliling ketupatnya sama dengan 20. Kalian tahu kan ya keliling ketupat rumusnya apa? Ayo ya, ini pelajaran SD nih. Keliling ketupat itu adalah 4 dikali dengan S sama dengan 20. Jadi ternyata sisinya sama dengan 20 dibagi 4, 5 cm. Tapi di sini kita jadiin desimeter ya, karena yang ditanya liter ya. Liter itu kan desimeter pangkat 3, berarti harus dijadikan desimeter, sama dengan 0,5 desimeter. Nah, ketupat itu terdiri dari 4 segitiga. Kakak gambar ketupatnya, ini ketupatnya, dan sisinya itu 0,5 desimeter. Kakak tulis di sini ya, ini 0,5. Lalu si Gepo anaknya mengukur ketupat tersebut. Ternyata ukuran dari 4 segitiga yang terbentuk membentuk barisan aritmatika. Ini maksud soalnya ukuran dari segitiganya ya. Ini segitiganya siku-siku. Triple Pitagoras yang membentuk aritmatika itu adalah 3, 4, sama 5. Kayaknya nggak ada lagi deh triple Pitagoras yang membentuk aritmatika. Cuma ini doang ya, 3, 4, 5. Berarti kalau di sini 0,5, ini itu 0,4 dan ini 0,3 nih. Ya. Itu. Jadi kita dapat diagonal satunya sama dengan 0,4 ditambah 0,4, 0,8, sedangkan diagonal 2-nya itu 0,3 ditambah 0,3, ini 0,6. Luas ketupatnya itu sama dengan diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi dengan 2. Diagonal satunya 0,8 dikali diagonal 2-nya itu 0,6 dibagi dengan 2. Ini luas ketupat. Nah, kalau kasusnya di sini ketupat yang kita makan ya, yang kalian lagi makan sekarang, itu kan bentuknya bangun ruang ya. Bangun ruang itu untuk mencari volumenya sama dengan luas alas dikali dengan tinggi. Di sini tingginya itu lebar ya. Lebarnya itu 2 desimeter. Jadi luas alasnya itu ya luas ketupat. 0,8 dikali dengan 0,6 dibagi dengan 2 dikali dengan 2. Ini coret-coret, jadi 0,8 dikali 0,6 itu 0,48 desimeter pangkat 3. Nah, di sini kan yang mau dibuat 100 ketupat. Kalau 100 ketupat, tinggal kita kali aja 100 dikali dengan 0,48 sama dengan 48 desimeter pangkat 3 atau 48 liter ya. Jadi kita membutuhkan 48 liter. Jadi Bu Gepu itu membutuhkan 48 liter beras ya. Kalian yang lagi makan ketupat juga bisa hitung ya ukuran dari segitiganya. Kali aja ngebentuk barisan aritmatika atau kali aja ngebentuk barisan geometri ya. Pokoknya selamat makan ketupat. Nomor 1 ini juga ada latihannya nih ya. Latihannya kalian kerjain. Kita diskusi di kolom komentar. Sekarang soal nomor 2. Ini nomor 2. Setelah sholat id, keluarga Pak Gepi yang terdiri dari istri dan 2 anaknya melakukan halal bihalal. Karena kepo, Gepo anaknya menghitung banyaknya salaman yang terjadi. Ternyata ada 190 jabatan tangan. Gepo bertanya kepada papanya, "Pah, ada berapa orang ya yang hadir?" Ini masuk ke bab kombinasi ya. Kenapa Kak masuk ke dalam bab kombinasi? Karena gini nih kombinasi. Kombinasi itu
Misalkan kakak salaman sama kamu, kamu salaman sama kakak, itu sama aja kan? AB itu sama dengan BA, jadi dihitungnya satu, jadi masuk ke dalam bab kombinasi. Di sini kan kita nggak tahu ya ada berapa orang ya, berarti ini X kombinasi 2. Kenapa Kak 2? Ya karena salaman itu terjadi ketika 2 orang. Kalau 3 orang, 4 orang, 5 orang itu namanya gambreng ya. Jadi ini sama dengan X faktorial dibagi dengan X dikurang 2. X dikurang 2 faktorial dikali dengan 2 faktorial sama dengan, ini udah ada nilainya ya, 190. X faktorial itu definisinya adalah X dikali dengan X min 1 dikali dengan X min 2 faktorial. Kakak berhentinya di X min 2 faktorial ya, karena yang bawahnya itu ada X min 2 faktorial dibagi dengan X min 2 faktorial. Kalau 2 faktorial itu 2 dikali 1 sama dengan 190. Ini coret-coret, jadi ini X dikali X kuadrat, X dikali min 1 itu min X, sedangkan 2 dikali 190 itu 380. 380 nya pindahin ke kiri jadi X kuadrat min X dikurang 380 sama dengan 0. Ini kita faktorin jadi X berapa kali berapa yang hasilnya 380, tapi selisihnya 1. Angka itu adalah 19 dan 20. Karena tengah-tengahnya minus, berarti minusnya di angka yang paling gede. Ini minus 20, ini positif 19. Ini harus sama dengan 0. Dan nilai X-nya itu sama dengan 20. Ambil yang positif ya. Kalau ini kan X-nya min 19. Nah, terus yang ditanya itu ada berapa orang yang hadir? Karena keluarganya Pak Gepi itu ada 4 orang, ya berarti orang yang hadir itu adalah 20 dikurang 4 sama dengan 16. Sebenarnya ini itu bisa menggunakan cara cepet nih. Cara cepetnya itu adalah si 190-nya ini dikali dengan 2. Jadi 190 dikali 2 itu 380. Nanti berapa kali berapa yang hasilnya 380, tapi selisihnya 1. Angka itu adalah 19 dan 20. Dan ambil angka yang besar, ini 20. Jadi nilai X itu adalah 20 ya. Itu pakai rumus cepat. Atau kamu juga bisa menggunakan rumus cepat yang kedua. Untuk mencari jabatan tangan yang terjadi, rumusnya itu adalah setengah N buka kurung N min 1. Ini rumusnya ya. Kalau ada 15 orang ya berarti setengah dikali 15 buka kurung 15 dikurang 1. Kamu hitung deh ya. Di sini ada latihannya. Coba kalian kerjain ya. Sambil makan opor ayam kalian ngulik-ngulik soal yang kakak kasih ya. Kita diskusi di kolom komentar. Oke? Nomor 3. Di hari raya Idul Fitri 1443 Hijriah, keluarga Pak Gepi serta Bu Gepu dan 2 anaknya berkunjung ke rumah Pak Ardi yang terdiri dari istri dan 3 anaknya. Mereka menyantap opor ayam. Wah, enak nih, menyantap opor ayam di meja bundar. Banyak cara menyusun posisi makan jika Gepo dan Gepa, anak dari Pak Gepi, itu harus di antara kedua orang tuanya. Jadi si Gepo dan Gepa itu harus di antara ibu dan ayahnya. Ini kakak gambarkan di meja bundar ya. Jadi ini ayah itu Pak Gepi, sedangkan ini Gepo, yang ini Gepa, yang ini ibunya Bu Gepu ya, dan ini Pak Ardi, ini istrinya, lalu 3 anaknya, 3, 4, 5. Ini kakak gambar ya di dalam meja bundar. Ini kan meja bundar nih kayak gini ya. Ini berarti kakak anggap 1 ya. Yang ini kakak anggap 1 nih. Kalau ini dianggap 1 berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 berarti ya. 6 dikurang, ini wajib dikurang 1. Jadi ini bab permutasi siklik ya. Bab permutasi siklik itu rumusnya adalah N dikurang 1 faktorial. Ini berarti ada faktorial. 6 kurang 1, 5. 5 faktorial itu sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 5 kali 4 20. 20 dikali 6 itu 120. Berarti ini 120 cara. Nah, ini jangan berhenti sampai sini aja. Karena di posisi ayah kan bisa juga ditukar sama si ibu. Ibu juga kan bisa duduk di sini. Berarti ini kemungkinan untuk duduk di sini itu 2 cara ya. Sedangkan di ibu atau duduk yang paling ujung di sini itu 1
cara gitu ya. Logikanya seperti itu. Kalau di sini itu ada 2 cara. Siapa aja Kak? Si ayah sama si ibu. Terus yang di sini ada berapa cara? 1 cara. Tinggal sisa dari yang duduk di sini aja, berarti 1 cara. Nah, sedangkan si Gepo sama si Gepa ini juga 2 cara. Di sini kan bisa diduduki sama si Gepo dan di sini juga bisa didudukin sama si Gepa, berarti ada 2 cara. Nah, di sini itu tinggal 1 cara gitu, tersisa dari tempat duduk yang pertama ini. Nah, ini tinggal kita kaliin aja ya, 2 dikali 2 dikali 1 dikali 1. Jadi 2 kali 2 4, 4 kali 1 kali 1 itu 4. Nah, ini 120 sama 4 itu kita kali. 120 dikali 4 sama dengan 480 cara. Jadi jawabannya yang B. Kalian juga bisa ngerjain ya latihannya sambil kalian itu makan opor ayamnya di meja bundar kalian dan ada saudara kalian yang makan juga di situ. Kalian juga bisa ngerjain soal ini. Kakak tunggu jawabannya di kolom komentar. Sekarang soal nomor 4. Ini soal barisan aritmatika. 9 tahun lalu Gepo mendapatkan uang lebaran sebanyak 235. Dengan bertambahnya umur, uang lebarannya semakin sedikit ya. Dengan perubahan yang tetap, berarti ini aritmatika ya. Jika pada tahun 1438 Hijriah uang yang didapat adalah 215, maka tahun lalu mendapatkan uang lebarannya sebanyak berapa? Tahun ini kan 1443 Hijriah ya. Nah, tahun lalu itu 1442 Hijriah. Ini yang ditanya nih, 1442 Hijriah ya. Nah, di sini kita anggap aja 9 tahun yang lalu itu kita anggapnya A. Jadi A-nya sama dengan 235. 1438 ini itu adalah 5 tahun yang akan datang setelah 1434. Berarti ini U5. U5-nya sama dengan 215. U5 itu rumusnya A ditambah 4B sama dengan 215. A-nya itu 235 ditambah 4B sama dengan 215. 4B-nya sama dengan 215 dikurang dengan 235. Di sini minus 20. Jadi kita dapat B-nya itu minus 5. Nah, 1442 itu adalah 9 tahun yang akan datang setelah 1434 ya. Berarti ini yang ditanya U9. U9 itu sama dengan A ditambah 8B. A-nya itu 235 ditambah 8 dikali B. B-nya itu minus 5. Jadi 235 dikurang dengan 40. Hasilnya 195. Jadi jawabannya yang A. Kalian harus perhatikan ya, kenapa 1442 Hijriah itu 9 tahun yang akan datang setelah 1434. Dan ini U9. Kalian harus pikirkan ya matang-matang, kenapa yang ditanya itu U9 gitu. Nah, ini latihannya aritmatika kakak campur sama bunga tunggal. Kita diskusi di kolom komentar. Nah, sekarang kita ke soal nomor 5 ya. Gepo dapat membuat 1 ketupat dalam 15 menit. Berarti si Gepo 1 menitnya itu sama dengan 1/15 bagian. Sedangkan si Gepa dalam 1 menitnya itu sama dengan 1/25 bagian. Kalau mereka itu bersama-sama ya berarti O ditambah A itu 1 menitnya. Kita cari berapa bagiannya nih? 1/15 ditambah 1/25. KPK dari 15 dan 25 itu adalah 75. 75 dibagi 15 itu 5, ditambah 75 dibagi 25 itu 3 ya. Jadi sama dengan 8/75 bagian. Nah, kalau yang ditanya jumlah ketupat yang didapat jika mereka membuat bersama-sama dalam 5 jam, kita jadiin menit ya. 5 dikali dengan 60 dikali dengan bagian ketika mereka itu bersama-sama, 8/75. Ini hasilnya 32 ketupat ya. Kalian juga bisa ngerjain latihannya ya. Nah, sekarang soal nomor 6. Gepo diminta ibunya untuk membuat X kilogram ketupat. Jika X memenuhi persamaan 2 pangkat 2 log 3 ditambah 6 sama dengan 9 pangkat X min 2. Ini kalau di dalam logaritma, kalau ada pangkat dan angkanya sama, ini bisa dicoret. Coret. Jadi ini angkanya 3 aja ya. Ditambah dengan 6 sama dengan 9 pangkat X min 2. 3 tambah 6 itu 9, pangkat 1 sama dengan 9 pangkat X min 2. 9-nya coret, jadi 1 sama dengan X min 2.
dan X-nya itu sama dengan min 2 pindah ke kiri jadi plus 2, jadi sama dengan 3. Ini 3 kg ya. Dan harga per kilogramnya 7.000, berarti 3 dikali dengan 7.000 dikurang dengan diskonnya 2%. 3 kali 7.000 dikali dengan 2 per 100. 3 kali 7.000 itu 21.000. Sedangkan 3 dikali 7.000 dikali 2 per 100 itu 420. Maka jawabannya 20.580 yang B. Kalian juga bisa kerjain latihannya ya. Oke, itu soal-soal edisi lebaran 6 soal yang kakak bahas ya. Semoga aja nanti keluar di UTBK 2022. Ya kali aja ada konsep-konsep yang sama yang kakak bahas tadi. Terima kasih, selamat lebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.